Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Kembali lagi bersama kami sebagai pemakalah dari kelompok dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan. Baiklah, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok kami akan memaparkan makalah tentang filsafat pendidikan yang berjudulkan Landasan Pendidikan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu beberapa anggota kelompok saya. Yaitu pertama ada saya sendiri sebagai nama saya Muhammad Farid Saputra dengan NIM 2011 90066. Berikutnya ada F. Irsan Yuliansyah yaitu dengan NIM 2011 90042. Terakhir ada Seli Fitriani dengan NIM 2011 90046. Adapun dosen pembimbing dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan yaitu dengan Ibu Rapiko MPDI. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah lagi, langsung saja kita akan memasuki materi kami yaitu mengenai tentang landasan pendidikan. Baiklah, di landasan pendidikan ini terdapat dua landasan. Yang pertama adalah landasan historis dan yang kedua adalah landasan yuridis. Kita masuk ke landasan yang pertama, landasan historis. Pertama, pengertian landasan historis. Kata sejarah atau berasal dari bahasa Inggris atau yang disebut history, yang sebenarnya kata history itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu historia yang berarti orang pandai. Sejarah atau historis adalah suatu keadaan atau kejadian pada masa lampau di mana adanya peristiwa yang menjadi sebuah acuan untuk mengembangkan suatu kegiatan atau kebijakan pada saat ini. Berikutnya, peranan landasan historis. Adapun landasan historis ini memberikan beberapa peranan yang sangat penting karena dari sebuah landasan historis atau sejarah bisa membuat arah pemikiran kepada masa kini. Yaitu sejarah historis adalah masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang didasari oleh konsep-konsep tertentu. Sejarah penuh dengan informasi-informasi yang mengandung kejadian, model, konsep, teori, praktik, moral, cita-cita, bentuk, dan sebagainya. Berikutnya, ada beberapa zaman yang memiliki pengaruh pada dunia pendidikan. Atau pada zaman landasan historis tadi ini, yaitu ada beberapa zaman. Yang pertama ada zaman realisme. Zaman realisme ini menghendaki pikiran yang praktis. Menurut aliran ini, pengetahuan yang benar diperoleh tidak hanya melalui penginderaan semata, tetapi juga melalui persepsi penginderaan. Yang kedua adalah zaman rasionalisme. Aliran ini memberikan kekuasaan pada manusia untuk berpikir sendiri dan bertindak untuk dirinya. Karena itu, latihan sangat diperlukan pengetahuannya sendiri dan bertindak untuk dirinya sendiri. Ketiga, ada zaman naturalisme. Aliran ini menentang kehidupan yang tidak wajar sebagai akibat dari rasionalisme, seperti adanya korupsi, gaya hidup yang dibuat-buat, dan lain-lainnya. Yang keempat ada zaman developmentalisme. Aliran ini memandang pendidikan sebagai suatu proses perkembangan jiwa, sehingga aliran ini sering disebut gerakan psikologis dalam pendidikan. Yang kelima ada zaman nasionalisme. Zaman nasionalisme muncul pada abad ke-19 sebagai upaya membentuk patriot bangsa dan mempertaruhkan bangsa dari kaum imperialisme.
Yang keenam, ada zaman liberalisme dan positivisme. Zaman ini lahir pada abad ke-19. Zaman liberalisme berpendapat bahwa pendidikan adalah alat untuk memperkuat kedudukan penguasa atau pemerintahan yang dipelopori dalam bidang ekonomi. Dan siapa yang berpengetahuan dialah yang berkuasa, yang kemudian mengarah pada sikap individualisme. Kemudian, adapun zaman positivisme, yaitu percaya kebenaran yang dapat diamati oleh panca indera, sehingga kepercayaan terhadap agama semakin melemah. Yang terakhir, ada zaman sosialisme. Aliran sosial dalam pendidikan muncul pada abad ke-20 sebagai reaksi terhadap dampak liberalisme positivisme. Menurut aliran ini, masyarakat memiliki arti yang lebih penting daripada individu. Ibarat atom, individu tidak ada artinya bila tidak berwujud benda. Oleh karena itu, pendidikan harus diabadikan untuk tujuan-tujuan sosial. Selain pada zaman-zaman tadi itu, ternyata Indonesia juga memiliki sejarah-sejarah pendidikannya sendiri. Ada 3 tokoh yang berjuang melalui pendidikan bagi bangsa Indonesia. Ketiga tokoh tersebut yaitu, pertama, ada Muhammad Syafi'i, yang kedua Ki Hajar Dewantara, dan ketiga ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selain memiliki 3 tokoh tadi, ternyata Indonesia juga memiliki sejarah-sejarah panjang kalau diukur atau kalau dilihat sejarahnya dari zaman dahulu. Kita mulai dari zaman kolonial Belanda. Pada awal abad ke-20, masalah pendidikan mendapat perhatian yang besar oleh pemerintah Belanda. Hal itu berhubungan dengan dilaksanakannya politik etis. Sekolah-sekolah mulai banyak didirikan, namun tetap pembangunan sekolah tidaklah seimbang dengan jumlah penduduknya. Didirikannya sekolah di desa dan sekolah modern, sistem pendidikannya masih menyangkut kepentingan Belanda, yaitu dengan tujuan pendidikan tersebut agar anak Indonesia bisa dipekerjakan menjadi pegawai rendah. Berikutnya, pada zaman kolonial Jepang. Masa Jepang, kegiatan pendidikan dan pengajaran menurun akibat angka kebutaan huruf meningkat. Oleh karena itu, diadakan program pemberantasan buta huruf yang dipelopori oleh Putera. Namun, di bidang pendidikan, Jepang telah menghapus dualisme pendidikan dari penjajahan Belanda yang sebelumnya dan menggantikannya dengan pendidikan yang sama bagi semua orang. Jepang menerapkan beberapa kebijakan terkait pendidikan yang memiliki implikasi luas, yaitu pertama, dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan yang menggantikan bahasa Belanda. Yang kedua, adanya integrasi sistem pendidikan dengan dihapusnya sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial di era penjajahan Belanda. Yang terakhir, zaman kemerdekaan sampai zaman sekarang. Setelah Indonesia merdeka, hal yang dilakukan adalah melakukan pembangunan pada saat itu juga. Pada saat itu dibangunlah pembangunan dalam bidang ekonomi yang diharapkan bidang ekonomi bisa mendukung bidang-bidang lainnya. Sampai dengan sekarang, pembangunan terus secara terus dilakukan, baik itu dengan menambah jumlah sekolah baik di desa maupun di perkotaan, sehingga semua wilayah Indonesia jadi setara, sehingga semua rakyat Indonesia mendapatkan pendidikan secara merata. Berikutnya ada landasan yuridis. Kata landasan yuridis yaitu kata landasan hukum yang dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat berpojok
atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan. Dalam hal ini, kegiatan pendidikan tetapi tidak semua kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan yang baku. Cukup banyak kegiatan pendidikan yang dilandasi oleh aturan lain, seperti aturan kurikulum, aturan cara belajar, aturan cara persiapan, supervisi, dan lain sebagainya. Landasan yuridis dalam pendidikan atau hukum pendidikan yang asumsinya bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Landasan yuridis dalam pelaksanaan pendidikan nasional, hal ini juga didukung dengan adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen terdapat dalam pasal 31 tentang pendidikan nasional yang mengamanatkan. Terakhir, pentingnya undang-undang sebagai tumpuan bangunan pendidikan nasional. Di samping itu menunjukkan bahwa pendidikan sangat penting sebagai menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia, juga dapat dipedomani bagi penyelenggara pendidikan secara utuh yang berlaku untuk seluruh tanah air. Landasan yuridis bukan semata-mata landasan bagi penyelenggara pendidikan, namun sekaligus dijadikan alat untuk mengatur sehingga penyelenggaraan pendidikan yang menyimpang, maka dengan landasan yuridis tersebut dikenakan sanksi. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi saya, yaitu pertama, dari rangkaian masa dalam sejarah yang menjadi landasan historis kependidikan di Indonesia, kita dapat menyimpulkan bahwa sejarah sangatlah penting untuk diketahui, apalagi sejarah pendidikan Indonesia dari perjuangan para tokoh pendidikan di Indonesia serta peran pemerintah untuk mengembangkan dunia pendidikan. Seluruh perjuangan yang dilakukan sama-sama menginginkan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan individu peserta didik. Kemudian yang kedua, landasan yuridis dapat diartikan sebagai peraturan baku sebagai tempat berpojok atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan. Dalam hal ini, kegiatan pendidikan, tidak semua kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan-aturan baku. Di dalam hukum-hukum sudah ditetapkan juga bahwa terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen. Terdapat dalam pasal 31 tentang pendidikan nasional. Dengan adanya pasal ini, kita dapat mengetahui bahwa pendidikan sangatlah penting, apalagi bagi bangsa Indonesia. Karenanya pemerintah terus-menerus akan melakukan yang terbaik demi bangsa Indonesia, demi rakyat-rakyat Indonesia, demi anak-anak di Indonesia, supaya mereka mendapatkan pendidikan yang teratur, yang rata, dan semoga dengan adanya undang-undang ini tidak ada lagi anak-anak yang tidak berpendidikan. Mungkin sampai sini saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.